ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bule-bule, bude-bude, saudara semuanya yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat yang hari ini kata Nabi, bukan hari ini saja, semenjak Nabi menyampaikan hadis ini sampai hari kiamat, banyak sekali manusia lupa dan lalai dengan dua nikmat ini. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan mayoritasnya manusia itu lupa. Apa itu dua nikmat itu? Yaitu as-sihhatu, nikmat kesehatan, wal faragh, dan nikmat kesempatan. Hari ini banyak sekali yang mengeluh tentang urusan ekonomi finansial. Padahal dia sendiri diberikan nikmat yang lebih besar daripada itu, yaitu nikmat sehat. Berapa banyak hari ini yang ekonominya menengah ke atas, rumahnya lebih dari satu, mobilnya lebih dari satu, tanahnya di mana-mana, tapi dikasih sakit sama Allah. Akhirnya apa? Punya tanah dijual, berangkat ke rumah sakit habis, belum sembuh lagi, jual lagi, kekayaan yang lain, berangkat ke Singapura. Jadi artinya lebih mahal mana harta sama kesehatan? Kesehatan. Jadi kesehatan ini nikmat yang begitu besar. Balasan dari rumah sakit pun itu subhanallah. Kalau kita masuk rumah sakit, sering jenguk orang sakit itu, tambah syukur kita punya kesehatan. Dan kesehatan itu ternyata bisa dirasakan kalau kita lagi sakit. Nikmatnya gini kalau kita lagi sakit. Gitu. Maka alhamdulillah kesehatan dan kesempatan kita bisa kumpul di sini bersama keluarga semuanya dalam rangka silaturahim. Silaturahim ini amalan ahli surga gitu. Ada 3 amalan ahli surga yang hari ini dipakai, yang diperintahkan oleh Allah, dan ketika nanti di dalam surga masih berkekalan amalan ini. Kalau hari ini diperintahkan sholat, ahli surga nggak ada sholat lagi. Tapi hari ini diperintahkan silaturahim, nanti ahli surga juga silaturahim daripada surga yang satu ke surga yang lain. Yang kedua, amalan berzikir. Hari ini diperintahkan berzikir kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun kita, tanpa ada batasan. Seperti di WC itu pun juga boleh, tetapi dalam hati saja, tidak boleh berbicara. Nah, ini amalan zikir terus juga akan dipakai nanti oleh ahli surga. Napasnya ahli surga itu keluar masuknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan kedua. Amalan yang ketiga, menikah. Ahli surga nanti menikah terus. Jadi artinya mudah-mudahan kita bersilaturahim di sini ini, semoga kita semua juga bisa kumpul di tempat di dalam surga. Amin. Nanti usahanya dalam surga itu sudah luar biasa. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak bisa lagi dilihat oleh mata, belum pernah dilihat mata, wala ainun udun, wala udunun samiat, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbersit dalam hati manusia. Itu seperti apa? Surga itu begitu indahnya seperti apa kita nggak bisa ngebayangkan. Cuma ada gambaran-gambaran di dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Itu diantaranya kata Nabi, Inna ahlal jannata yakuluna wa yashrabun. Sesungguhnya ahli surga itu makan dan minum sama, tetapi la yabulun, ahli surga enggak buang air kecil. Wala yaqtulun, juga ahli surga enggak buang ludah. Wala yatamakhatun, juga tidak buang ingus. Wala yataqwatun, tidak buang air besar. Fama balu ta'am ya Rasulullah. Maka sahabat bingung, makanan minum yang buat dimakan ahli surga itu jadi apa ya Rasulullah? Maka Nabi jawab langsung, Sya'un warisun karisun. Nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi atau benda waktu. Warishun, dan dirubah jadi keringat yang wanginya seperti wangi minyak kasturi. Tuh, kalau di dunia ini kita makan pete. Keringat. Apa kira-kira? Tuh. Nah, terus di dalam surga itu makan minum itu bukan karena lapar. Kita kan makan
minum karena lapar, minum karena haus, makan karena lapar. Itu dari surga nggak ada lapar, nggak ada haus dalam surga. Lalu untuk apa makan minum? Maka mereka ini makan dan minumnya itu karena hanya semata-mata litaladun, hanya untuk cari kelezatan semata. Litanaum, hanya untuk mencari kenikmatan semata. Itu pun nikmat. Kenapa cari kenikmatan? Karena kenikmatannya itu ahli surga pemakan nih, satu suap enak, dua suap lebih enak, suapan ketiga tambah enak lagi, lebih banyak suapan lebih enak. Gitu. Nanti bertanya-tanya itu makanan dari mana? Nanti kalau sudah masuk surga, cari di surga ini dapur umum gak bakalan ketemu. Mana ini makanannya, bingung. Carinya dapur umum gak ada. Itu ini masakan ya. Mbak apa? Ada belakangan. Itu masak dulu, keringatan dulu, usaha dulu, ke pasar dulu, Mas Mustafa ya. Dalam surga gak ada. Apa kata Allah? Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang terbersit di dalam hati ahli surga. Belum lisan yang ngucap, baru ya Allah, ada burung lewat. Lagi terbang tuh burung tuh dalam surga. Walahmil thayrin mimma yashtahun. Dalam surat Al-Waqiah tuh. Dan daging burung sesuai dengan apa yang mereka pesan hati, apa yang dipesan oleh hatinya. Jadi ahli surga tuh lihat burung dalam surga tuh, baru ngomong hati, kalau enak itu burung jadi burung panggang. Itu burung langsung ada apa jadi burung panggang. Wah, mantap. Kalau kita puasa seharian nggak makan nggak minum, sore-sore tuh sudah ngabuburit keliling ke pekor kemana, ada cendol beli cendol, ada dadan beli dadan, boleh es komeng, ada komeng. Kayaknya mau diembat semua kan, ada kumandang Allahu Akbar, baru dagan satu udah belum lagi cendolnya dimakan lagi, udah angkat tangan nggak bisa, sampai sini aja lewat, udah. Tapi dalam surga nggak kayak gitu. Gitu. Ada batasannya, memang dunia itu ada batasan kenikmatan, gitu. Kenikmatannya dibatas oleh Allah, dan nggak bisa memang kita ini melampaui hawa nafsu dalam surga. Di dunia ini punya lemari, punya baju 3 lemari. Ada yang punya nggak di sini? Bajunya banyak 3 lemari ada? Oh nggak ada kan? Misalkan ada yang punya, dipakainya karena mungkin mubazir kan, ada 3 lemari dipakainya sekaligus tangkap 6. Ada nggak kira-kira? Kamu ini kenapa pakai baju banyak bener? Iya, saya mubazir, baju saya banyak di lemari. Lagi panas-panas gini kan, orang tetaplah pakainya 2 rangkap yang di dalam sama pakaian. Nggak bisa dipakai semua sekaligus. Punya rumah 2, kira-kira dipakainya dua-duanya bisa dalam satu waktu? Nggak bisa. Itu, apalagi rumahnya lebih 3. Rumah 1 aja kamarnya ada 3. Misalkan, udahlah, saya mau menikmati dalam satu waktu 3 kamar sekaligus, bisa? Nggak bisa. Atau udah jam 10, sampai jam 12 saya mau tidur di kamar depan, pasang alarm. Nanti jam 12 sampai jam 2 tidur di kamar satunya. Nggak ada, dari mulai tidur ya sampai ngorok subuh, siangannya disitulah tidur. 2 kamar nggak bisa dinikmati. Itulah dunia. Gitu. Jadi dunia tuh nggak bisa tempat melampiaskan hawa nafsu, nggak bisa. Gitu. Maka hawa nafsu ini tepat melampiaskannya di dalam. Maka di dunia ini ada aturan-aturan, suruh sholat, ya kan, suruh silaturahim, suruh baca Quran. Ketika harta sudah tidak masuk nisab zakat, suruh berzakat. Maka oleh karena itu, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar mau mengekang hawa nafsu. Gitu. Mengekang hawa nafsu. Untuk apa? Untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sempurnakan perintah Allah, kayak kita hari-hari berikrar di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi yang pertama apa dulu? Menyembah Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Gitu. Jadi yang pertama, kalau kita mau ditunaikan kehendak-kehendak kita, pertama kita sembah dulu kehendak Allah, kita tunaikan. Gitu. Itu sudah rumus tuh dari Allah. Kalau kita menyempurnakan kehendak Allah, kita sembah Allah, baru wa iyyaka
baru minta tolong. Ini ibadah engkau minta tolong melulu. Jadi nggak masuk rumusnya, itu nggak masuk gitu. Jadi kemudahan kita dalam hidup itu kuncinya hanya satu, taat kepada